Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Bios TV yang berbahagia dan juga para ibu-ibu cantik di studio dari Majelis Taklim Muslimah Palma Bukit Palma Surabaya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah semuanya pagi-pagi seger-seger seperti belewah begitu ya kalau saya lihat di sini. Tinggal Luar ngejus biasa. aja, Mandi. Tinggal ngejus aja. Jus berapa dulu Ustadz? 1 sampai 30. Ya, luar biasa pagi ini kita kembali bersemangat untuk mengaji bersama dalam Sahabat Fajar. Barokah manfaat. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustadz juga masih setia di sini untuk Alhamdulillah. berbagi ilmunya kepada kita semua. Betul, saya ini matching Ustadz. loh dengan benda-benda. Matching, saya juga agak-agak matching gitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, tema yang kita pilih hari ini adalah tentang jalan menuju surga. Betul. Waduh, jalan menuju surga. Kira-kira ibu-ibu sudah tahu belum? Jalannya kemana? Jalan apa, blok berapa gitu ya. Surga Kalau kan- semua tahu insya Allah pasti semua berbondong-bondong ke Betul, sana ini Ustadz Ada gang soalnya. lebar, ada gang Nah, gang satu. sempit, gang buntu gitu ya. Nah, kira-kira jalan menuju surga ini di mana dan bagaimana menempuhnya? Tentu Ustadz Muzaki akan memberikan bocorannya kepada kita semua. Baik, silakan Ustadz Muzaki. Terima kasih Mbak Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Fajar rahimakumullah, bunda-bunda cantik dari pengajian Muslimah Palma, Bukit Palma, Surabaya, tetangga saya ini Mbak Azza. Oh, dekat Alhamdulillah. sekali ya. Alhamdulillah. Dan Mbak Azza juga yang saya hormati. Nggih. Segala puji mari kita sampaikan ke Allah. Salawat salam semoga tercurah untuk baginda Rasulullah. Saya melihat aura-aura penghuni surga pagi hari ini. Amin ya Allah. Kan kelihatan Amin, sekali wajahnya, senyumannya, subhanallah. Betul. Kan calon penghuni surga, baru calon ya. Amin. Amin. Insya Allah Calon calon jadi loh jadi Ustadz. ya, calon Iya, jadi. calon jadi. Dan ini yang paling kita harapkan. Mhm. Kalau kita sadari bunda-bunda, sesungguhnya kita ini bukan asli orang dunia. Hmm? Kita ini bukan asli orang dunia. Jadi? Kita ini bukan asli orang Palma loh. Bukan asli orang Surabaya. Kita ini asli surga. Aslinya dari surga. Terbukti bahwa kakek moyang kita itu berasal dari mana Bunda? Surga. Siapa Nabi kakek Adam moyangnya siapa? dan Nabi Siti Adam. Hawa. Dari mana Nabi Adam itu? Surga. Bukan dari pakal loh ya. Dari surga. Artinya apa? Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan kampung kita. Kampung kita asalnya di surga. Sehingga nanti harus kembali ke kampung halaman kita di surga. Amin. Jadi kita ini turunannya orang surga. Baik. Cuman bondo turunan. Kita belum pernah ke surga. Ayah kita saja ke surga. Kita belum pernah ke surga. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dengan sangat bijaksananya mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ke muka bumi ini untuk apa tujuan dan misinya? Untuk mengajak kita kembali ke rumah asli kita di surga. Jadi seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua adalah ajakan menuju surga, jalan menuju surga. Dan subhanallah Rasulullah hanya tinggalkan 2 perkara Mbak Azza. Iya. Yang kalau kita berpegang teguh dengan 2 perkara ini kita akan selamat. Maksudnya selamat tidak sesat itu ya masuk surga. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Semua perintah Allah. Semua perintah Allah kalau kita jalankan itu jalan menuju surga. Semua perintah Allah. Apakah perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Sunnah. Dan semua larangan Allah itu pasti akan menjauhkan kita dari surga kalau kita langgar dan akan mendekatkan kita ke neraka. Simpel sekali. Mana jalan menuju surga? Menjalankan perintah Allah. Jalan menuju surga? Menjalankan perintah Allah. Semua Bunda. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebelum menjanjikan kita surga apabila menjalankan perintahnya itu sebelumnya juga Allah Ta'ala menjanjikan kebahagiaan hidup. Jadi ada orang itu yang sudah bisa membangun surga di dunia ini. Ada istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau kita
berpegang teguh dengan syariat Allah, Allah akan berikan kita surga di dunia dan surga yang hakiki yang sebenarnya di akhirat. Masya Allah. Karena setiap dimensi perintah Allah itu pasti manfaat. Pasti manfaat. Kita tidak usah bicara surga dulu. Orang yang ahli sholat pasti dapat surga, Bunda. Insya Allah. Tapi di samping dia dapat surga, dia juga dapat manfaat sholat itu dalam kepentingan hidup di dunia. Pasti. Tidak ada satupun perintah Allah yang tidak punya nilai manfaat. Sholat pasti manfaat untuk kesehatan. Puasa manfaat untuk kesehatan. Betul. Bersilaturahim itu manfaat untuk kesehatan. Tilawah Al-Quran bermanfaat untuk kesehatan. Tidak mungkin perintah itu berdimensi muadharat. Mustahil. Yang kedua, tidak ada satupun perintah yang itu jalan menuju surga itu yang berat. Tolong angkat tangan. Siapa yang merasa berat dengan perintah Allah? Taruhlah sholat lah Mbak Azza ya, sholat lah. Yang diwajibkan berapa Bunda? 5 waktu. Itu pun hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh itu loh hanya 2 rakaat. Iya. Bunda-bunda kalau sholat subuh sampai 1 jam? Enggak sampai. 1 jam itu sama liar-liarnya Mbak. Paling 10 menit tuntas ya Bu. Iya betul. Zuhur, ringan. Jadi semua perintah Allah itu ringan, tapi dengan sebuah harga mahal surga. Hanya 2 rakaat sholat subuh kita mendapatkan surga. Ya. Kalau dalam hadis kan orang yang melaksanakan sholat subuh dan berjamaah, dia sama hanya sholat malam suntuk. Dia mendapatkan surga. Diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dimudahkan jalan menuju surga hanya dengan 2 rakaat. Masya Allah. Kan murah toh Bunda. Memang modal sholat subuh. Ya modal, tapi kan modalnya ringan banget. Jadi sebuah amalan yang ringan, tapi dengan harga mahal surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan menuju surga. Itu masih sholat. Belum sedekah. Belum silaturahim. Belum majelis ilmu seperti ini. Semuanya adalah jalan menuju surga. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, jangan kalian pernah mengabaikan sedekah walau bisyikki tamrin. Walaupun itu hanya separuh kurma. Itu dihargai sama Allah. Itu enggak duwe Bu, nek duwe 1 kilo ya ojo separuh. Artinya kita pengen sedekah tapi punya hanya separuh kurma, sedekahkan itu. Masya Allah. Kita itu pengen sedekah ke tetangga Bu, tapi punya kikil tapi hanya balungannya, sedekahkan itu. Ya Allah. Memang punyanya cuma itu. Karena itu adalah jalan menuju surga. Subhanallah. Ibu-ibu kalau kepingin surga di pagi hari ini gampang Bu. Pegang pundak teman sebelahnya, dipijitin Bu. Suwargo niku Mbak Asa. Masya Allah. Eco Bu. Sama terus akan sampai 1 jam. Tambah suwargo niku. Jadi surga itu semua dimensi perintah Allah kita jalankan dan itu ringan dengan harga surga. Siapa yang menjalankan perintah Allah, dialah telah membuka jalan lebar menuju surga. Subhanallah. Jadi memang betul ya Bu ya, sederhana sekali sebenarnya, mudah, murah, meriah. Ya? Tidak perlu perjuangan yang terlalu berat sebenarnya. Tapi kenapa kita sebagai manusia ini justru menganggapnya itu sesuatu yang berat Ustadz. Buktinya banyak yang sholatnya bolong-bolong, katakanlah begitu Ustadz. Kemudian sedekahnya juga masih setahun sekali katakan kadang-kadang begitu. Padahal murah meriah itu tadi Ustadz. Kenapa begitu Ustadz? Nah Nabi SAW memberikan bocoran kepada kita. Memang al-jannatu bil makarih. Hujibatil jannatu bil makarih dalam hadis yang sahih. Surga itu selalu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hati-hati loh. Setiap yang tidak menyenangkan itu pintu surga. Subuh, salat subuh Mbak Azza, atau salat tahajud itu ayai wong enak tilem Bu, ngelekor. Dingin. Enak itu tidur. Kita suruh bangun. Ya enak surga. Waktunya orang kenyang makan, kita lapar-lapar puasa. Surga nggak enak. Kita dapat rezeki banyak Bunda, disuruh ngeluarin lagi zakatnya, sedekahnya, nggak enak. Surga. Punya suami ternyata hobinya marah-marah, kita suruh sabar, nggak enak Bunda sabar itu. Surga. Al-jannatu bil makarih. Hati-hati ketemu yang tidak enak. Itulah surga. Itulah surga. Habis maghrib harus tilawah Al-Quran, saingannya banyak Bunda. Sinetron. Luar biasa. Ngaji nggak enak Bunda, nggak ada hiburannya. Sinetron ada hiburan. Betul. Ingat al-jannah bil makari. Jadi itu memang sunnatullah Mbak Azza.
Ya. Setiap yang langkah menuju surga itu tidak enak semua, berat. Apalagi ada makhluk provokatornya itu, namanya setan dan iblis. Mereka tidak mau manusia masuk surga. Sehingga mereka itu mengadakan cara apapun supaya manusia itu gagal menuju surga. Sudah Bu, padahal sudah jam 7 malam itu sudah mau berangkat ke Masjid Bukit Palma untuk pengajian malam Jumat, Bu. Ditelepon sama temennya, "Assalamualaikum Bu, posisi di mana?" "Aku mau pengajian Mbak." "Masya Allah Bu, ada diskonan loh Bu. Cuman 2 jam, jam 7 sampai jam 9. Waya pengajian, telepon kok selalu ada. Nah, karena itulah walaupun ringan, masih terasa berat, karena penghalangnya juga berat. Karena apa? Karena tidak mungkin Allah memberikan surga yang begitu nikmat, Bu, dengan hal-hal yang ringan-ringan, tidak. Tapi dengan diuji dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kuat, kita akan diberi surga sama Allah. Baik, nah itulah murah meriah tapi berat dalam melaksanakannya. Tidak semudah itu karena setannya ini jauh lebih pinter dan lebih kuat ya untuk bagaimana menyesatkan kita begitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali dan juga ibu-ibu dari Muslimah Palma, jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam Sahabat Fajar Barokah Manfaat.